Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada analisis dan perancangan perusahaan, kita akan sama-sama membahas tentang identifikasi peluang usaha. Proyek atau kelayakan usaha merupakan aktivitas yang menggunakan sumber daya untuk memperoleh manfaat pada waktu atau periode. Kita akan beri kata kunci rangkaian aktivitas, penggunaan sumber daya, mendapatkan benefit, dan dalam periode waktu tertentu. Siklus usaha meliputi identifikasi yang merupakan penentuan kegiatan atau proyek yang potensial. Beberapa sumber untuk identifikasi adalah informasi dari para spesialis, orang-orang yang berpengalaman di daerah atau lokasi rencana proyek. Rekomendasi dari para ahli ini tentang perkembangan suatu proyek yang dilakukan sebelumnya dan dari data statistik atau survei. Selanjutnya ada studi kelayakan. Setelah suatu proyek diidentifikasi, maka proses persiapan dan analisis dalam rangka perencanaan proyek sudah dapat dilakukan. Kegiatan ini akan memberikan informasi untuk memutuskan apakah kita dapat melangkah kepada perencanaan pelaksanaan lebih lanjut. Sebagai suatu informasi yang dijadikan dasar untuk memilih suatu proyek, maka suatu studi kelayakan harus memberikan definisi tujuan proyek serta memaparkan pada suatu pertanyaan apakah ada beberapa alternatif proyek untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya ada penilaian. Setelah suatu proyek telah melalui kegiatan studi kelayakan, maka dilakukan tahap selanjutnya yaitu penilaian. Tahap ini akan memberikan kesempatan untuk meneliti atau menilai kembali aspek-aspek yang sudah dianalisis dalam kelayakan proyek. Apakah asumsi-asumsi yang digunakan dapat diterima atau tidak? Dengan demikian, dapat benar-benar diketahui apakah proyek yang dianalisis dalam suatu kelayakan proyek benar-benar layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Jika persiapan dan analisis serta penilaian terhadap analisis suatu dilakukan dan dapat direkomendasi analisis menyatakan bahwa proyek yang di-study layak dilaksanakan, maka pelaksanaan proyek dapat segera dilakukan. Selanjutnya ada tahap evaluasi pelaksanaan usaha. Merupakan suatu penilaian kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan suatu proyek yang dapat dijadikan masukan dalam suatu perencanaan proyek selanjutnya. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mengetahui aspek-aspek apa saja yang termasuk dalam analisis kelayakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran atau komersial. Pada aspek ini ditanyakan apa produk yang ditawarkan, apa karakteristik produk ini, apa manfaat yang dapat diambil konsumen dari produk ini, apa yang membedakan produk ini dengan yang lain, apa keistimewaannya, apa yang membuat produk ini unik. Hasil akhir yang akan dikemukakan dalam analisis pasar adalah ukuran pasar dan pangsa pasar. Selanjutnya kita masuk ke segmentasi dan target pasar. Melalui segmentasi pasar, perusahaan berusaha untuk membagi pasar yang lebih luas dan heterogen ke segmen yang lebih kecil, yang dapat dilayani lebih efisien dengan produk atau jasa yang pas dengan kebutuhan spesifik konsumen. Beberapa dasar segmentasi pasar adalah yang pertama ada geografis. Variabelnya meliputi wilayah, ukuran kota, iklim, dan topografis. Selanjutnya ada demografis. Variabelnya meliputi usia, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, agama, ras, generasi, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Selanjutnya ada psikografis. Variabelnya meliputi yang pertama ada gaya hidup dan kepribadian. Selanjutnya pada perilaku. Variabelnya meliputi status pemakai, tingkat pemakai, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan sikap terhadap produk. Selanjutnya ada ukuran pasar atau market size. Ukuran pasar diukur dari total volume atau nilai dari semua penjualan di dalam pasar.
Mengetahui ukuran pasar adalah langkah pertama dalam mengukur pangsa pasar dan mengidentifikasi pesaing dalam usaha, yang pada umumnya adalah usaha komoditas, yang kita bisa ukur dengan ukuran pasar dengan data komoditas berbasis data statistik estimasi dari perkiraan jumlah komoditas yang dikonsumsi oleh target pasar per orang dikalikan dengan jumlah konsumen. Selanjutnya ada pangsa pasar atau market share. Market share adalah persentase atau share yang dapat kita capai dari jumlah keseluruhan konsumen atau market yang bisa memakai atau membeli produk kita pada suatu wilayah tertentu, yaitu bisa dihitung dengan berikut ya. Perlulah menganalisa market share adalah untuk yang pertama, melihat pengaruh dari lini produksi perusahaan, sistem distribusi, penetapan harga, dan promosi terhadap market share. Yang kedua, untuk melihat tingkat persaingan dengan perusahaan lain. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui kedudukan perusahaan di pasaran, apakah pemimpin pasar atau market leader, atau pengikut pasar atau market follower. Selanjutnya ada analisis persaingan. Persaingan perusahaan yang dianalisis difokuskan kepada persaingan usaha produk sejenis. Strategi pemasaran adalah memilih dan menganalisa pasar sasaran yang merupakan suatu kelompok orang yang ingin dicapai oleh perusahaan dan menciptakan suatu upaya pemasaran yang cocok dan yang dapat memuaskan pasar tersebut. Strategi pemasaran merupakan jawaban dari analisis pasar dan persaingan pasar yang sudah dipetakan sebelumnya. Terdapat 4 bauran pemasaran. Yang pertama ada strategi produk. Apa produk yang kita tawarkan? Selanjutnya ada strategi harga. Harga kita harus lebih atau sama dengan persaingan. Yang ketiga ada strategi tempat, di mana kita memasarkan atau di mana kita memproduksi produk tersebut. Dan yang keempat ada strategi promosi, yaitu promosi yang diberikan untuk menarik konsumen. Selanjutnya ada daur hidup produk. Yang pertama ada pengenalan, yaitu pada produk baru ada pengenalan, kemudian ada pertumbuhan, ada dewasa, ada penurunan, dan ditinggalkan. Kita bisa lihat dari grafiknya tersebut. Lalu kita akan bahas pengaruh daur hidup produk terhadap penjualan, biaya, keuntungan, dan pesaing. Yang pertama pada penjualan, pada tahap pengenalan dia rendah, pada tahap pertumbuhan meningkat pesat, dan tahap dewasa merupakan puncak dan penurunan menurun. Biaya pada tahap pengenalan itu tinggi, pada tahap pertumbuhan menengah, pada tahap dewasa rendah, dan pada tahap penurunan juga rendah. Kemudian keuntungan pada tahap pengenalan dia rendah atau tidak ada sama sekali, kemudian pada tahap pertumbuhan dia meningkat, pada tahap dewasa dia tinggi, dan pada tahap penurunan dia turun. Selanjutnya ada pesaing. Dari tahap pengenalan, pesaingnya sedikit, kemudian pada tahap pertumbuhan ada pesaing, kemudian pada tahap dewasa tinggi, dan pada tahap penurunan menurun. Selanjutnya kita akan beralih ke aspek teknis dan teknologi atau aspek produksi. Rencana produksi atau operasi harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada lokasi. Letaknya di mana? Terdapat peta denah atau tata letak. Faktor-faktor pendukungnya berupa yang pertama ada geografis, kecocokan lahan, pemenuhan bahan baku atau tambahan, sarana dan prasarana transportasi, serta ada pasar. Kemudian faktor yang kedua ada tanah atau lahan. Luasnya berapa dan statusnya apa. Kemudian ada bangunan, ada bentuk, ukuran, dan manfaat. Selanjutnya ada peralatan, yaitu ketersediaannya, kapasitasnya, harganya, dan sumber alat. Selanjutnya ada bahan baku atau pembantu yang memberikan kemudahan, kontinuitas pasokan dalam jumlah dan mutu, pengangkutan, sistem pembelian, harga beli, dan bentuk pasar. Dan selanjutnya pada proses produksi. Jenis atau mutu produk, teknologi, mesin atau peralatan, bagian harus produksi, dan tenaga kerja.
Selanjutnya kita beralih ke aspek organisasi dan manajemen. Dalam aspek organisasi dan manajemen, kita harus tunjukkan bahwa perusahaan yang Anda miliki memiliki tim manajemen yang kuat. Seringkali ide bisnis yang hebat gagal karena tim manajemen yang lemah. Selanjutnya kita ke aspek finansial dan ekonomis. Dalam aspek finansial dan ekonomis, terdapat dokumen atau data berupa yang pertama ada laporan arus kas, laporan rugi laba, ada laporan neraca, dan kriteria investasi. Selanjutnya ada aspek lingkungan dan sosial budaya. Aspek lingkungan dan sosial budaya, setiap kita melaksanakan suatu proyek atau usaha tentunya akan memberikan pengaruh baik atau pengaruh positif maupun negatif terhadap lingkungan atau wilayah di mana proyek tersebut berada. Sedangkan dalam mengkaji aspek sosial budaya yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan atau hubungan proyek yang akan kita laksanakan dengan lingkungan masyarakat sekitarnya, baik dalam hal budaya, agama, sosial, kepercayaan, dan sebagainya. Pentingnya kajian sosial budaya ini ialah agar proyek atau usaha yang akan dilaksanakan tidak akan memperoleh penolakan dan ketidaksetujuan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dalam aspek lingkungan ini hal-hal yang perlu dikaji adalah yang pertama, apakah proyek tersebut berwawasan lingkungan atau akan mempengaruhi lingkungan. Yang kedua, dampak proyek terhadap lingkungan sekitar. Yang ketiga, analisis AMDAL. Yang keempat adalah alternatif penanggulangan dampak negatif dari keberadaan suatu proyek. Selanjutnya kita akan mengenal biaya proyek. Yang pertama ada biaya investasi atau seluruh biaya yang dikeluarkan dari mulai proyek tersebut dilaksanakan sampai dengan proyek tersebut mulai berjalan atau beroperasi. Kemudian ada biaya operasional, yaitu seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung, artinya secara rutin biaya ini dikeluarkan. Biaya-biaya lain yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut ya. Selanjutnya ada analisis dalam kelayakan usaha. Yang pertama ada analisis finansial. Analisis ini menitik beratkan kepada pendekatan individu atau perseorangan, lembaga ekonomi, PT, CV, koperasi, dan lain-lain. Manfaat proyek ini dilihat dari segi individu atau private return yang merupakan hasil dari modal yang ditanam. Selanjutnya ada analisis ekonomi yang menitik beratkan kepada pendekatan perekonomian secara keseluruhan atau negara. Manfaat proyek dilihat dari suatu negara atau social return atau economy return yang merupakan hasil nilai dari produktivitas suatu proyek untuk masyarakat. Selanjutnya kita lihat perbedaan analisis finansial dan analisis ekonomi. Yang pertama kita lihat dari segi harga. Dalam analisis finansial, harga yang digunakan adalah harga yang berlaku setempat. Sedangkan dalam analisis ekonomi, harga yang digunakan adalah harga bayangan atau shadow price yang merupakan opportunity cost yang harganya sudah ditetapkan. Selanjutnya pada segi subsidi. Pada analisis finansial, subsidi tidak diperhitungkan dalam biaya proyek, sedangkan dalam analisis ekonomi, subsidi merupakan biaya yang harus ditambahkan pada harga barang-barang yang digunakan dalam proyek. Selanjutnya, dari aspek pajak pada analisis finansial, pajak diperhitungkan dalam biaya proyek, sedangkan dalam analisis ekonomi, pajak merupakan transfer payment. Oleh karena itu, tidak diperhitungkan dalam biaya proyek. Selanjutnya, dalam segi upah ya, analisis finansial, upah yang digunakan dalam analisis ini adalah upah yang berlaku setempat. Sedangkan pada analisis ekonomi, upah yang digunakan adalah upah bayangan atau shadow wages yang merupakan opportunity cost. Selanjutnya kita mengenal shadow price and shadow wages. Shadow price adalah suatu penyesuaian yang dibuat oleh para analis karena harga pasar dianggap tidak mencerminkan biaya sosial yang sesungguhnya.
karena adanya beberapa intervensi pemerintah, baik itu subsidi, pajak, atau proteksi, dalam mekanisme yang terbentuknya pasar, yang merupakan opportunity cost, misalnya harga ekspor dan impor. Sedangkan untuk shadow wages itu merupakan upah bayangan yang merupakan nilai produksi yang dikorbankan untuk tenaga kerja karena bekerja pada proyek tersebut. Selanjutnya ada time value of money. Yang pertama ada time preference atau preferensi waktu yang menyatakan bahwa sejumlah sumber yang tersedia lebih disenangi orang untuk dinikmati saat ini daripada sejumlah yang sama tetapi baru tersedia dalam beberapa tahun yang akan datang. Kemudian ada annuity, adalah jumlah yang dibayar atau jumlah yang diterima secara berturut-turut dari suatu periode waktu tertentu. Sifat annuity yang pertama ada jumlah angsurannya sama, jarak periode angsuran sama, dan angsuran pertama pada akhir periode pertama. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.